Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, Shalom. Pada saat ini bersama kita akan melaksanakan pendadaran perjamuan kudus dalam hari perjamuan kudus sedunia besok tanggal 2 Oktober 2022. Perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober nanti merupakan perjamuan kudus yang khusus karena untuk pertama kalinya GKJ Wonogiri Utara akan menyelenggarakan perjamuan kudus bersama anak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari mempersiapkan batin kita untuk mengikuti persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus pada saat ini dengan bersama bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari kita bersama membuka persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus saat ini dengan memujikan pujian pembuka dalam Kidung Jemaat 355 bait 1 sampai 3. Yesus memanggil. Jemaat terkasih dalam Kristus, persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus dalam hari perjamuan kudus sedunia ini, mari kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi,
adalah sumber kekuatan dan pertolongan keluarga kami. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta keluarga saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita memujikan pujian kesiapan batin di dalam Kidung Jemaat 184, bait 1 sampai dengan 3. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditumbuhinya, surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah sebelum kita memasuki pelayanan sabda untuk menguji diri kita masing-masing, mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur atas kasih yang melimpah dalam kehidupan kami yang boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang lain, dan secara khusus kepada keluarga kami. Kami bersyukur atas kasih itu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mempersiapkan hati kami, menguji diri kami. Apakah kami siap menerima sakramen perjamuan kudus? Sebuah undangan telah Engkau sampaikan kepada kami untuk kami menghadiri, mengikuti dan menerima sakramen perjamuan pada nanti 2 Oktober 2022. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon kasih setia Tuhan untuk kami boleh menguji diri kami, sehingga kami Engkau layakkan sungguh untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam roti dan anggur perjamuan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga hendak melandasi persiapan kami dengan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya sabda-Mu senantiasa kami dengar, kami nikmati dan kami renungkan dalam hidup kami. Dan secara khusus ya Tuhan, kami memohon kekuatan dari-Mu untuk kami boleh melakukan sabda-Mu dalam hidup kami keseharian. Hamba-Mu ya Tuhan,
yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabdamu, untuk melakukan pendadaran sakramen perjamuan. Kiranya Engkau berkati, agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas adalah semata-mata demi kebenaran dan kasih setia Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan pada saat ini, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, landasan firman Tuhan dalam pengujian diri yang akan kita lakukan pada saat ini akan diambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 11 yang demikian isi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan tema anak-anak kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, di dalam banyak budaya, dianggap seperti anak kecil adalah hal yang memalukan, sangat memalukan. Sebab anak kecil biasanya diasosiasikan dengan sifat yang dipersepsi negatif. Cengeng, maunya yang mudah, manja, lemah, tidak independen,
dan persepsi-persepsi negatif yang banyak lagi. Persepsi ini berlaku ternyata di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Mulai dari pekerjaan, keluarga, bahkan sering dalam gereja dan pelayanan gerejawi. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, berdasarkan konteks ini, mestinya kita heran dengan kata-kata Tuhan Yesus yang demikian. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya mengutip dari ayat 3 dan 4. Jemaat terkasih, lalu apa maksud Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bacaan kita hari ini mengaitkan arti kemuridan dengan sosok anak kecil. Para murid mesti menjadi seperti anak kecil, dalam arti merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Dalam ayat 4 disampaikan demikian. Yang digarisbawahi di sini bukanlah sifat manja ataupun cengeng khas anak-anak kecil. Tetapi yang digarisbawahi adalah posisinya yang rendah, posisinya yang lemah. Tidak seperti orang-orang dewasa tentunya, yang seringkali menjadi sok jumawa, merasa diri kuat, merasa diri hebat, ingin menang sendiri. Namun para murid dipanggil untuk bertindak seperti anak kecil yang rapuh, yang rendah, yang tidak memiliki kuasa apapun, sehingga hidupnya adalah hidup sebagai orang yang berserah dan hanya mengandalkan Allah yang maha hebat, yang maha kuat. Jemaat terkasih, para murid juga diperingatkan agar tidak menyesatkan ataupun menganggap rendah anak-anak kecil ini. Dalam ayat 5-11 disampaikan, baik secara harfiah maupun secara khusus sebagai simbol dalam hubungannya sebagai murid-murid Kristus, sebagai sesama murid Kristus. Nasihat di ayat 8 dan 9 memang mengulangi pengajaran Yesus sebelumnya yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Tetapi di ayat ini nasihat tersebut ditempatkan sedemikian rupa di dalam konteks yang berbeda agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Kita mesti siap mengorbankan apapun yang membuat kita tersesat dan menjadi batu sandungan. Jemaat yang terkasih, maka nas ini, bacaan kita ini seharusnya membuat kita bertanya-tanya dalam refleksi batin kita terdalam. Adakah kekuasaan?
atau apapun selain Allah yang menjadi andalan hidup kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak mengandalkan Allah, melainkan mengandalkan diri kita yang sok jumawa, sok hebat, sok kuat di hadapan orang lain. Jangan-jangan kita mengandalkan jabatan kita. Jangan-jangan kita mengandalkan derajat kita. Jangan-jangan kita mengandalkan apapun selain Allah dalam hidup dan pelayanan kita. Maka jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hal itu membuat kita tidak taat kepada Allah. Bahkan membuat orang lain di sekitar kita tersesat. Menjadikan diri kita batu sandungan bagi orang lain. Jika itu terjadi, kita harus segera membuangnya. Segera membuang apa yang membuat kita tersesat, yang menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Mari kita meminta kekuatan dari Allah supaya bisa menjadi anak kecil seperti yang Dia inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Anak kecil yang rapuh, anak kecil yang begitu lemah, namun anak kecil yang begitu mengandalkan Tuhan dalam hidup keseharian. Selamat mengikuti sakramen perjamuan, memperingati hari perjamuan kudus sedunia, dengan menyadari bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga, dengan menerima anak-anak sebagai bagian dari perjamuan kudus yang akan datang. Selamat mempersiapkan diri, selamat menguji diri. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki pendadaran. Sebelum menerima sakramen perjamuan nanti pada 2 Oktober 2022, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja
untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Persiapan yang kita lakukan berupa penyerahan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali berbagai dosa dan pelanggaran kita serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Maka mari menguji diri kita dalam hidup kita keseharian sampai hari dilayankannya sakramen perjamuan. Serta mari kita mengambil saat hening sejenak untuk menegaskan keikutsertaan kita dalam sakramen perjamuan nanti. Saat hening dipersilakan. Amin. Saat hening cukup. Jemaat terkasih, sakramen perjamuan kudus dalam hari perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan dalam peringatan bulan keluarga pada bulan Oktober 2022 nanti. Akan dilaksanakan perjamuan pada tanggal 2 Oktober 2022. Oleh karena itu, berdasarkan persiapan pengujian diri singkat ini, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam hari perjamuan kudus sedunia? Serta secara khusus, Bapak Ibu yang akan mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti sakramen perjamuan, bersediakah Bapak Ibu mengajak dan mendampingi anak-anak untuk turut serta dalam sakramen perjamuan nanti? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara? Jika ya, kiranya Tuhan yang menolong kita untuk mewujudkan diri, mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita menutup persekutuan doa pada saat ini dengan pujian penutup dalam pelengkap Kidung Jemaat 288 bait 1 sampai 3. Inilah rumah kami. Tak lain Tuhan.
sekeluar kebahagiaan. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah mulia indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluar kebahagiaan. Jemaat terkasih, marilah kita menutup persekutuan doa pendadaran perjamuan kudus pada saat ini dengan doa penutup dan kesanggupan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Juru Selamat kami yang hidup, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan nanti menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Serta agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Maka mampukan kami dalam hidup keseharian kami menguji diri kami, menguji diri anak-anak kami, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan nanti. Kami memohon ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersedia menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat menguji diri, Tuhan Yesus memberkati.